Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raditya Agusti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan NIM 13122000165. Hari ini saya ingin mengajak kalian menelusuri sebuah kisah nyata dari dunia digital. Bukan sekadar soal teknologi, tapi soal kejahatan yang bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Bayangkan, dalam satu malam, sistem keuangan sebuah bank besar tiba-tiba tidak bisa diakses. Nasabah panik, ATM offline, dan transaksi keuangan terhenti. Inilah kisah tentang serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengguncang dunia cyber Indonesia di tahun 2023. Pada awal Mei 2023, nasabah Bank Syariah Indonesia mulai mengeluhkan layanan mobile banking yang tidak bisa diakses. Mulanya, banyak yang mengira ini hanya gangguan teknis biasa, tapi ternyata gangguan ini berlangsung selama lebih dari 5 hari. Setelah ditelusuri, penyebabnya bukan kerusakan sistem, melainkan serangan ransomware yang diduga dilakukan oleh kelompok hacker internasional bernama Lockbit 3.0. Mereka berhasil membobol sistem internal BSI dan mengenkripsi data. Artinya, data nasabah dan karyawan tidak bisa diakses kecuali bank membayar tebusan. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka mencuri sekitar 1,5 terabyte data, lalu mengancam akan menyebarkan di dark web jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Serangan ini berdampak luas dan nyata, bukan cuma sistem yang luput, tetapi kepercayaan publik pun terguncang. Nasabah tidak bisa tarik tunai, tidak bisa transfer, bahkan tidak bisa mengecek saldo. Di media sosial, banyak yang menunjukkan rasa frustasi mereka. Ada yang panik karena tidak bisa membayar rumah sakit. Sementara itu, kebocoran data pribadi membuka potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak tak bertanggung jawab, mulai dari penipuan, pembobolan akun, hingga pencurian identitas. Dampaknya juga terasa di sisi hukum dan reputasi perusahaan. Nama baik BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dipertaruhkan. Serangan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tindak pidana. Dalam perspektif hukum Indonesia, tindakan ini jelas melanggar pasal 30 ayat 1, junto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang akses ilegal terhadap sistem elektronik. Selain itu, penyebaran data pribadi juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, penegakan hukumnya tidak semudah itu. Kelompok Lockbit diketahui berbasis di luar negeri dan menggunakan jaringan anonim. Ini jadi tantangan besar bagi penegak hukum di Indonesia untuk menangkap pelakunya. Maka dari itu, kerjasama internasional dalam bidang keamanan cyber menjadi sangat penting. Setelah serangan, BSI segera bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pihak kepolisian. Mereka melakukan investigasi, pemulihan sistem, dan peningkatan sistem keamanan jaringan. Pemerintah pun terus mendorong agar industri perbankan lebih serius dalam menerapkan cybersecurity dan enkripsi data. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital, mulai dari penggunaan password yang kuat, tidak asal mengeklik tautan, hingga mewaspadai penipuan online. Karena pada akhirnya, keamanan cyber bukan hanya tugas pemerintah dan perusahaan, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Kasus ransomware BSI memberi pelajaran penting bagi kita semua bahwa ancaman dunia maya itu nyata, bahwa data adalah aset yang sangat berharga dan sekaligus sangat rentan. Kita hidup di era digital dan kejahatan pun ikut berevolusi. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kesadaran dan kewaspadaan. Jangan biarkan data kita menjadi senjata bagi orang lain. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bisa membuka mata kita tentang pentingnya keamanan digital di Indonesia. Saya Raditya Agusti, salam sehat, tetap waspada, tetap cerdas di dunia maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.